Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan kembali saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, saat ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati dan pikiran kami siap ditaburi oleh firman Tuhan, kami siap diteguhkan, dikuatkan, diterangi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi hati kami semua, sehingga ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang mengalami kebahagiaan dalam perjalanan hidup. Berbicara tentang kebahagiaan, sukacita, setiap manusia yang hidup di dunia ini tentu saja merindukan sukacita dan kebahagiaan memenuhi kehidupan mereka. Bahkan manusia berjuang keras untuk supaya dalam kehidupan mereka mengalami kebahagiaan hidup. Termasuk saya dan saudara, setiap kita pasti merindukan kebahagiaan dalam hidup kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita perjuangkan, semuanya itu selalu berkaitan untuk memperoleh, untuk mendapatkan, dan untuk mengalami kebahagiaan hidup. Tetapi yang menjadi masalah utama manusia adalah bahwa banyak orang yang berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang salah. Padahal kebahagiaan yang diperoleh dengan cara yang salah itu hanya kebahagiaan semu. Itu bukan kebahagiaan yang nyata. Itu kebahagiaan yang palsu. Dan kemudian pada akhirnya kebahagiaan yang demikian akan berakhir dengan penderitaan. Dan kebahagiaan yang demikian juga tidak akan bertahan lama. Itu sebabnya saudara, malam hari ini saya rindu kita belajar bagaimana cara untuk kita meraih kebahagiaan yang sejati, yang bertahan kekal di dalam kehidupan kita. Kebahagiaan yang Allah sendiri mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Dan tentu saja Allah akan mengerjakan berbagai hal untuk mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Dengan harapan saudara, melalui perenungan malam hari ini, setiap kita mencari kebahagiaan dan sukacita dengan cara yang benar, dan setiap kita meraih sukacita yang sejati, yang benar, yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari terus dengarkan renungan ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita dalam merenungkan topik renungan kita di malam hari ini saudara adalah dari Mazmur pasal yang ke-84 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari kembali siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan,
Puji Tuhan, saudara. Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan. Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah sebuah mazmur yang dituliskan oleh Bani Korah. Dan isi dari mazmur ini, saudara, adalah menggambarkan bagaimana Bani Korah ini merindukan bait Allah, merindukan pelataran Tuhan, merindukan hadirat Tuhan, merindukan dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan kemudian dia gambarkan bagaimana kerinduannya tersebut. Dan kemudian dia juga gambarkan bahwa orang yang merindukan dekat dengan Tuhan akan mengalami kebahagiaan dalam hidupnya. Lalu pemazmur ini juga menjelaskan mengapa orang yang rindu akan Tuhan akan mengalami kebahagiaan. Diawali dari ayat 2, saudara. Dia berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jadi pemazmur ini menjelaskan bahwa tempat kediaman Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu satu hal yang sangat disenangi. Dia gambarkan dengan betapa disenangi. Dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, hadirat Tuhan merupakan satu hal yang sangat dia senangi, saudara. Dan dia berkata di ayat 3, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran-Mu. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Sebagai bukti bahwa
Hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan adalah satu kesenangan dalam hidupnya. Dia juga menegaskan dan menggambarkan bahwa jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Dia begitu rindu kedekatan dengan Tuhan. Hatinya begitu rindu dekat dengan Tuhan. Jiwanya hancur karena rindu dekat dengan Tuhan. Bahkan saudara, di ayat yang ke-11 dia menegaskan, dia menggambarkan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dia buat perbandingan saudara, bahwa lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan, dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Dia gambarkan 1:1000. Hidup beribadah kepada Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, berada di hadirat Tuhan, daripada di tempat lain. Betapa dia rindu akan Tuhan saudara. Jiwanya hancur karena rindu akan Tuhan. Dekat dengan Tuhan adalah kesenangan bagi dia. Bahkan 1:1000 dia gambarkan daripada di tempat lain. Lebih baik dekat dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Hari ini saudara, melalui Mazmur ini saya rindu kita merenung seberapa rindu kita dekat dengan Tuhan, seberapa haus kita akan hadirat Tuhan, seberapa rindu kita beribadah kepada Tuhan. Apakah saat ini saudara bisa digolongkan, kita bisa digolongkan seperti pemazmur ini? Betapa kita senangi hadirat Tuhan, betapa kita senangi dekat dengan Tuhan sampai jiwa kita begitu merindukannya, sampai kita sadar bahwa 1000 kali lebih baik dekat dengan Tuhan daripada tempat lain. Adakah kerinduan kita kepada Tuhan sedalam dan sekuat itu saudara? Adakah kehausan kita akan Tuhan sedalam dan sekuat itu? Dan kemudian saudara, kalau hari ini kita memiliki kehausan dan kerinduan sedalam itu, kita akan mengalami seperti apa yang dialami oleh pemazmur. Tetapi jika hari ini kita belum benar-benar merindukan Tuhan, mari kita berenung bersama dan kemudian membuat komitmen bersama saudara. Saudaraku, mungkin saudara sedang mencari kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang saudara cari adalah kebahagiaan dunia. Dengar saudara, dunia ini akan lenyap, dunia ini akan binasa, semuanya akan hancur dengan seketika. Kalau kita mencari kesenangan dunia, kita akan kecewa saudara, karena semuanya akan lenyap. Bahkan kebahagiaan dan kesenangan dunia ini begitu singkat, begitu fana. Bahkan kebahagiaan dan kesenangan dunia ini bersifat semu. Situasi dan keadaan akan segera mengubah kebahagiaan saudara kalau kebahagiaan saudara berasal dari dunia ini. Itu sebabnya saat ini saya rindu mengalihkan fokus kita saudara. Kebahagiaan kita bukan lagi berasal dari dunia. Ya, kalau saudara rindu diberkati, saya berdoa saudara juga diberkati. Kalau saudara rindu jadi orang sukses, jadi orang berhasil, saya berdoa saudara jadi orang sukses, saudara jadi orang berhasil. Tetapi jangan saudara dasarkan sumber kebahagiaan dari berkat keberhasilan, kesuksesan dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi dasarkanlah sukacita dan kebahagiaan saudara kepada kedekatan akan Tuhan, kepada Tuhan sendiri, bahwa Dialah sumber sukacita dan damai kita. Itu sebabnya malam hari ini saudara, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saya mau kita mengalihkan pandangan kita. Silakan saudara berjuang hari demi hari untuk saudara mengalami berkat Tuhan.
Saudara berjuang hari demi hari untuk saudara menjadi orang berhasil, menjadi orang sukses. Saya mendukung saudara, lakukan yang terbaik untuk saudara sukses, untuk saudara diberkati, untuk saudara berhasil. Tapi satu hal yang hari ini saya mau mengarahkan saudara, bahwa sekalipun saudara berjuang mencari perkara dunia, mencari materi dunia, keberhasilan dunia, itu tidak salah saudara, jika saudara melakukannya dengan cara-cara yang benar, tidak melanggar firman Tuhan. Tetapi satu hal yang saya mau alihkan saudara, bahwa sumber sukacita kita bukan dari perkara dunia, dari keberhasilan kesuksesan dunia, perkara materi, tetapi sumber sukacita kita adalah dari Tuhan. Jika sumber sukacita kita dari Tuhan, dan kemudian kita melakukan yang terbaik mencari berkat dunia ini, maka hidup kita akan lengkap saudara. Tetapi jika kita mencari perkara dunia ini dan sumber sukacita kita juga dari sana, kita akan menyesal, karena semuanya itu bersifat semu dan sementara. Itu sebabnya hari ini, sudahkah saudara menjadikan Tuhan menjadi sumber sukacita saudara, yaitu kedekatan dengan Dia menjadi sumber sukacita dalam hidup saudara? Adakah saudara begitu rindunya dan hausnya hidup selalu dekat dengan Tuhan? Adakah saudara begitu rindunya dan hausnya beribadah kepada Tuhan, sampai pemazmur ini berkata bahwa jiwaku hancur merindukan Engkau, sampai pemazmur ini berkata bahwa lebih baik 1 hari di pelataranmu dekat dengan Engkau daripada 1000 hari di tempat lain. Dia begitu merindukan Tuhan saudara. Biarlah setiap kita juga malam hari ini rindu dan haus akan Tuhan. Dan kemudian setelah menegaskan kerinduannya akan Tuhan saudara, pemazmur ini menjelaskan apa yang dia alami sebagai orang yang hidup merindukan Tuhan. Kita lihat bersama di ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Lalu kemudian ayat yang ke-6 saudara. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Sampai 2 kali pemazmur menegaskan bahwa berbahagia. Siapa yang berbahagia? Orang yang rindu akan Tuhan, diam di rumah Tuhan, terus-menerus memuji-muji Tuhan, berhasrat datang kepada Tuhan, rindu akan Tuhan. Orang yang rindu haus akan Tuhan akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Itu sebabnya sekali lagi, jadikan Tuhan sebagai sumber sukacita saudara, dan buktinya saudara menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita dalam hidup saudara, sebagai sumber kebahagiaan dalam hidup saudara. Saudara rindu terus-menerus untuk diam di rumahnya. Artinya apa saudara? Untuk selalu dekat dengan Dia. Bukan maksudnya sepanjang hari kita tinggal di gereja, bukan saudara, tapi maksudnya adalah selalu dekat dengan Tuhan. Rindu selalu dekat dengan Dia. Rindu terus-menerus hati ini memuji memuliakan Dia. Rindu diam dekat dengan Dia. Karena orang yang demikian adalah orang yang berbahagia. Saudara, ada satu kebahagiaan yang tidak terjelaskan yang kita akan alami ketika kita rindu selalu dekat dengan Tuhan. Ada satu sukacita yang luar biasa yang tidak akan terjelaskan ketika kita selalu rindu dekat dengan Dia, haus akan Dia. Biarlah setiap saudara malam hari ini mengalami satu sukacita yang sejati, satu sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan, bukan sukacita yang palsu yang berasal dari dunia ini, yang dicari oleh semua orang di dunia ini saudara. Tapi biarlah sukacita kita berasal dari Tuhan. Damai kita, kebahagiaan kita berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang menjadi sumber kedamaian di dalam kehidupan kita.
Itu sebabnya mari kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita selalu diam dekat dengan Tuhan dan memuliakan Dia. Saudara, berikutnya dan selanjutnya, pemazmur ini menjelaskan apa alasan sehingga orang yang diam dekat dengan Dia pasti akan mengalami kebahagiaan. Kita lihat bersama saudara, setelah di ayat 5, ayat 6 dia berkata, berbahagialah orang yang diam di rumahmu dan terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Setelah dia menegaskan 2 kali bahwa berbahagialah orang yang rindu dekat dengan Tuhan, dia jelaskan alasannya mulai ayat 7, di mana dia berkata, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Mengapa orang yang dekat dengan Tuhan, yang rindu selalu dekat dengan Tuhan, mereka akan mengalami kebahagiaan sejati di dalam kehidupannya? Kenapa saudara? Karena apabila mereka melintasi lembah baka, apabila mereka sampai kepada situasi sulit, situasi berat, situasi yang sepertinya tanpa harapan, apabila mereka menghadapi masalah dan persoalan hidup yang berat, apabila mereka menghadapi penyakit, apabila mereka menghadapi kondisi yang sulit di dalam hidup mereka, maka firman Tuhan berkata mereka akan membuatnya menjadi tempat bermata air. Mereka akan mengubahnya menjadi situasi yang penuh harapan. Artinya apa saudara? Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang rindu selalu akan Tuhan akan mengalami kebahagiaan karena situasi yang tanpa harapan, situasi yang sulit, situasi yang berat sekalipun, dia sanggup ubah menjadi situasi yang penuh harapan. Haleluya saudara. Kalau kita rindu selalu dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dan memakai kita untuk mengubah keadaan. Bahkan orang yang dekat dengan Tuhan, bukan hanya keadaan hidupnya yang bisa dia ubah, keadaan keluarganya juga sanggup dia ubah karena Tuhan yang bekerja. Bahkan keadaan lingkungannya juga akan berubah karena Tuhan yang bekerja. Itu sebabnya saudara, rindukan selalu Tuhan, alami kebahagiaan dekat dengan Tuhan, karena dengan demikian kita akan mengalami kebahagiaan karena kita akan mengubah situasi yang tanpa harapan menjadi situasi yang penuh harapan. Saudara, ketika aku pergi merintis gereja yang sedang aku gembalakan sekarang, pada waktu itu aku masuk ke daerah ini saudara. Jujur secara manusia, daerah ini adalah daerah yang tanpa harapan. Secara manusia, sebelum saya seringkali sudah banyak penginjil-penginjil yang datang ke daerah ini saudara. Dari berbagai sekolah tinggi teologi mereka datang ke tempat ini mencoba untuk merintis gereja, tapi selalu saja gagal dan selalu saja gagal karena memang daerah ini adalah daerah yang begitu sulit untuk dijangkau oleh Injil, begitu sulit untuk dimenangkan karena daerah ini daerah yang dikuasai begitu banyak hal yang menghancurkan, daerah yang dikuasai oleh perdukunan, okultisme, daerah yang dikuasai oleh perzinahan, daerah yang dikuasai oleh narkoba. Saudara, seketika saya datang, pada waktu itu perang sedang terjadi antar OKP saudara, begitu mencekam dan tanpa harapan. Dan aku datang sebagai anak muda umur 19 tahun. Aku datang ke tempat ini saudara, untuk memberitakan Injil, untuk merintis sebuah gereja lokal. Sebuah kondisi yang begitu sulit, mental saya juga harus dipersiapkan. Daerah ini juga begitu hancurnya. Aku tahu satu-satunya yang menjadi harapan adalah pengandalanku akan Tuhan, kedekatanku akan Tuhan. Itu sebabnya setiap hari aku gunakan banyak waktu untuk sujud di kaki Tuhan. Setiap hari aku gunakan banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.
Secara pikiran aku tidak mengerti bagaimana caranya memberitakan Injil, bagaimana caranya memenangkan jiwa-jiwa di daerah seperti ini. Tetapi ketika aku membangun keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, Tuhan bekerja. Akhirnya saudara, hari ini begitu banyak jiwa dimenangkan. Begitu banyak jiwa yang berasal dari perdukunan, berasal dari okultisme, premanisme, keterikatan dengan obat-obatan, kehancuran keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Begitu banyak jiwa dimenangkan. Bahkan ratusan anak sedang diproses, dikembangkan di tempat ini saudara. Karena saya rindu, saya mau mendidik mereka dari masa kecil mereka, supaya besar jangan rusak dulu, baru diperbaiki. Saya berpikir bahwa lebih baik saya mencegah, sehingga di tempat ini ratusan anak, begitu banyak anak yang sedang dikembangkan setiap hari, hampir setiap hari di tempat ini saudara. Artinya apa? Hari ini sudah terjadi perubahan di daerah ini. Saya awali sekitar 20 tahun yang lalu merintis saudara. Kedekatan dengan Tuhan telah mengubah daerah ini. Telah mengubah daerah ini. Dan hari ini pun aku berkata kepada saudara, seberapa sulit, seberapa berat, seberapa mustahil pun keadaan yang sedang ada di depan mata saudara, itu seperti lembah baka bagi saudara, tanpa harapan bagi saudara. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, satu saat engkau akan mengalami kebahagiaan, karena Tuhan akan mengubah situasi dan keadaan itu. Tuhan akan memakai engkau untuk mengubah situasi dan keadaan itu. Keadaan apapun itu, baik keadaan keluarga saudara, ekonomi saudara, lingkungan saudara, apapun itu, Tuhan akan memakai saudara ketika saudara intim dan dekat dengan Tuhan. Kebahagiaan yang tak terjelaskan hari ini saudara, ketika aku melihat perubahan besar terjadi. Ketika aku mengingat 20 tahun yang lalu, dan aku mengingat hari ini, ada perubahan besar terjadi. Ada perubahan dahsyat yang terjadi. Satu hal yang luar biasa dikerjakan oleh Tuhan. Perubahan lembah baka berubah menjadi tempat yang bermata air. Situasi saudara pun akan berubah ketika di dalam hidupmu engkau rindu selalu dekat dengan Tuhan, dan engkau akan mengalami kebahagiaan melihat situasi yang diubah oleh Tuhan. Dan alasan kedua kenapa orang yang rindu akan Tuhan akan mengalami kebahagiaan saudara, karena dikatakan ayat 7 bagian B, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Orang yang rindu, orang yang haus akan Tuhan akan diselubungi dengan berkat. Itu sebabnya orang itu akan berbahagia. Tuhan akan menyelubungi hidupnya, melingkupi hidupnya dengan berkat-berkatnya. Sungguh alangkah luar biasa saudara, sungguh alangkah membahagiakan jika di dalam hidup kita diselubungi dengan berkat. Dan ketahuilah, jika saudara hidup dekat dengan Tuhan, hidup selalu rindu dengan Tuhan, Tuhan akan membuka pintu berkat-Nya kepada saudara. Saudara akan diselubungi dengan berkat, saudara akan dilingkupi dengan berkat-berkat Tuhan. Itu yang aku alami hari ini saudara. Tuhan menyelubungiku dengan berkat. Itu yang aku saksikan hari ini, yang mendatangkan sukacita yang tak terjelaskan saudara. Tuhan menyelubungiku dengan berkat. Tuhan memberkati hidupku dalam segala situasi, bahkan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Tuhan menyelubungiku dengan berkat. Tuhan menyelubungiku dengan berkat. Saudara pun akan hidup berbahagia. Hidupmu akan diselubungi dengan berkat jika engkau hidup selalu rindu semakin dekat dan semakin dekat dengan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Situasi dan kondisi yang sulit tidak akan mampu menahan berkat Tuhan kepada saudara. Situasi pandemi
situasi krisis, situasi apapun itu saudara, bahkan situasi yang seperti lembah baka yang tanpa harapan pun tidak akan bisa menahan berkat Tuhan atas saudara. Itu sebabnya sekali lagi, hiduplah dekat dengan Tuhan dan alami berkat Tuhan melimpah dalam hidup saudara yang mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian yang terakhir saudara, yang dialami oleh pemazmur ini, sehingga ketika dia dekat dengan Tuhan dia berbahagia. Di ayat yang ke-8 dikatakan, mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, logikanya orang yang berjalan itu makin lama makin lemah, makin lama makin capek, makin lama makin lemah dan makin lelah, dan akan menyerah pasti di satu saat. Tapi lihat saudara, untuk menggambarkan bagaimana Tuhan menguatkan orang yang selalu rindu dekat dengan Dia, orang tersebut akan berbahagia dalam segala situasi. Kenapa saudara? Karena digambarkan di sini makin lama kalau orang lain makin lemah, kalau orang lain makin lelah dengan situasi, dengan kondisi yang ada, tapi orang-orang yang rindu dekat dengan Tuhan makin lama malah makin kuat saudara. Sekalipun situasi dan kondisi tidak mendukung, sekalipun situasi dan kondisi begitu berat, tapi orang-orang yang dekat dengan Tuhan semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat, dan semakin lama semakin kuat. Ya, hari ini mungkin saudara sedang tertatih-tatih berjalan, melangkah, menapaki perjalanan kehidupan saudara. Tetapi hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara rindu dekat dengan Tuhan, kalau saudara haus akan Tuhan, maka di dalam kehidupan saudara akan mengalami semakin lama semakin saudara disegarkan oleh Tuhan, semakin lama semakin saudara dikuatkan oleh Tuhan, semakin lama semakin saudara akan mengalami pengalaman yang dahsyat di dalam hidup saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara. Betapa indahnya renungan firman Tuhan di malam hari ini, bahwa di dalam kehidupan kita, kalau kita begitu merindukan kedekatan, keintiman dengan Tuhan, haus akan Tuhan di dalam hidup kita, kita akan mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati saudara. Kenapa? Karena Tuhan akan memakai kita mengubah lembah baka menjadi tempat bermata air, mengubah situasi tanpa harapan menjadi penuh harapan dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, bahkan dalam lingkungan kita. Kita akan dipakai Tuhan mengubah situasi menjadi baik. Bukankah itu sesuatu yang sangat membahagiakan? Ketika kita rindu selalu dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kebahagiaan saudara. Kenapa? Firman-Nya kembali menegaskan kita akan diselubungi dengan berkat, dilingkupi dengan berkat, ditutupi dengan berkat. Bukankah itu sesuatu yang membahagiakan? Dan kalau kita selalu rindu dekat dan intim dengan Tuhan, maka kita akan makin lama makin kuat, berjalan melangkah makin lama makin kuat. Kalau orang-orang mungkin makin lama makin lemah dan akhirnya menyerah, kita makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Bukankah itu sesuatu yang membahagiakan? Itu sebabnya hari ini alamilah kedekatan dengan Tuhan, nikmatilah kedekatan dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini. Mari terapkan firman Tuhan. Rindulah selalu intim dan dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kita akan berdoa bersama. Mari raih janji firman Tuhan ketika saudara berkomitmen menerapkan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami telah merenungkan firman-Mu bahwa kebahagiaan sejati yang bisa kami temukan dalam hidup ini, sukacita sejati yang bisa kami raih dalam hidup ini adalah ketika kami rindu dan haus dekat dengan Tuhan. Karena ketika kami dekat dengan-Mu ya Bapa, Engkau
akan mencurahkan kebahagiaan dalam hidup kami. Engkau akan mewujudkan kebahagiaan dalam hidup kami ketika Engkau mengubah keadaan di depan mata kami, ketika Engkau melingkupi kami dengan berkat, dan ketika Engkau memberi kami kekuatan sehingga makin lama kami makin kuat. Itu janji firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami mau terapkan firman-Mu, dan kami mau raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami terapkan firman-Mu, kami raih janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepada-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli. Tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan
mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi, sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan. Apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga. Ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga. Ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini
hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab. Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus.
Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan, tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan, angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan, Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan,
Biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati
oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.